tadi sudah memakai Adobe Illustrator pasti familiar dengan tampilan yang ini. Tapi untuk yang belum memegang AI sama sekali, ini adalah tampilan awal dari Adobe Illustrator itu sendiri. Jadi misalkan kita membuka software Adobe Illustrator, tampilan awalnya itu akan seperti ini. Awalnya akan seperti ini. Ada dua pilihan, yaitu New Document atau Open Project. Nah, misalkan kita memilih New Document, dia akan ada tampilan seperti ini. Yang mana ini settingan manual bisa dibilang ya. Nah, settingan manual yang sering saya ubah-ubah itu ada 6 item biasanya. Pertama itu dari nama file itu sendiri, lalu yang kedua jumlah artboard atau lembar kerja. Nah, artboard itu apa? Nanti akan saya jelaskan. Lembar kerja itu apa? Nanti akan saya jelaskan. Lalu ada width and height-nya atau lebar dan tinggi dari lembar kerja itu sendiri. Atau misalkan teman-teman ada project misalkan suruh membuat poster dalam bentuk A3. Tapi teman-teman nggak tahu ukuran A3 berapa sih gitu ya. Ukuran A5 berapa sih? Di Adobe Illustrator sendiri itu ada settingan, jadi kita bisa langsung memilih settingan-settingan yang udah disiapkan sama AI itu sendiri. A5, A3, F4, segala macam, itu ada settingan sendiri. Jadi kita nggak perlu rubah ukurannya berapa, size-nya berapa, segala macam. Itu udah ada template-nya lah bisa dibilang. Lalu selanjutnya ada units. Nah, units ini semacam format lah. Jadi ada sentimeter, ada milimeter, lalu ada pixel, satuan formatnya itu ada di situ. Kita bisa ubahnya di situ. Lalu yang ketiga, selanjutnya ini ada orientation. Nah, orientation ini kita bisa merubah lembar kerja kita tuh pengen seperti apa. Portrait kah? Lens kah? Itu kita bisa menyesuaikan di orientation itu sendiri. Gitu. Nah, terakhir ada di CMYK dan RGB. Nah, CMYK itu apa? Ini adalah dua format warna yang sangat berbeda. Biasanya RGB ini digunakan misalkan teman-teman pengen ngebuat desain poster, itu kegiatan yang pengen di-share di sosial media teman-teman gitu ya. Pokoknya masih dalam bentuk digital, entah itu di sosmed, di website segala macam. Itu diharuskan pakai RGB. Karena kenapa? Agar nanti warna yang udah kita desain dengan warna yang kita save nantinya itu tidak jauh beda. Dengan nantinya saat orang melihat poster yang udah kita buat melalui HP gitu ya, karena dalam bentuk digital, itu warnanya tetap sama gitu. Nah, beda halnya sama CMYK. CMYK ini biasanya digunakan misalkan kita pengen nyetak spanduk, billboard gitu ya, yang nanti akan dicetak gitu. Itu memang menggunakan banyak warna karena biasanya menggunakan format CMYK. Karena dari dua jenis format ini aja beda gitu ya. Karena takutnya kalau misalkan kita pengen nyetak banner gitu ya, suatu produk yang pengen dicetak, tapi menggunakan format RGB gitu, nanti warnanya pasti akan putih. Nggak sama dengan warna yang udah kita desain gitu. Makanya kenapa waktu kita awal mendesain atau saat awal-awal kita membuat new dokumen, itu harus dirubah terlebih dahulu, pengennya CMYK atau RGB. Kita tentuin terlebih dahulu tujuan kita ngedesain tuh di ranah digital atau memang untuk kebutuhan dicetak. Kalau untuk kebutuhan di ranah digital, itu pakainya RGB. Kalau untuk ranahnya cetak, itu pilih yang CMYK. Gitu. Nah, ini dia tampilan interface dari Adobe Illustrator itu sendiri. Jadi mungkin yang teman-teman sudah
sudah menggunakan yang tadi sudah menggunakan pasti familiar tampilan seperti ini. Tapi untuk yang belum, saya pastikan pasti teman-teman tuh bingung karena banyak banget elemen-elemen di dalamnya, menu-menu di dalamnya, tools-tools di dalamnya pasti bingung gitu. Beda halnya seperti Canva. Kalau Canva kan cuma beberapa doang ya. Kalau di AI itu dia lebih kompleks sifatnya. Memang kebutuhannya untuk para profesional. Nah, dari yang paling atas dulu, ini adalah menu bar dari Adobe Illustrator. Ada file, edit, object, terus type, select, dan lain-lain. Misalkan kita pengen uh, nge-save project yang udah kita buat, itu adanya di file. Nanti tinggal pencet save as, segala macam. Nah, misalkan uh, tadi kita udah ngomongin CMYK, RGB, terus gimana nih saat di awal kita salah nentuin gitu ya. Kita salah nentuin, misalkan kita di awal milihnya RGB, tapi ternyata desain kita pengen dicetak gitu. Nah, itu format ubahnya itu ada di file. Jadi di paling bawah gitu. Lalu yang di bawahnya ini ada bagian control panel nih, sini. Jadi misalkan teman-teman membuat suatu objek, entah itu teks dalam bentuk teks atau dalam bentuk objek lain seperti bulat, bundar, itu kotak segala macam. Pokoknya objek apapun itu biasanya di control panel untuk settingannya seperti fill-nya, warna dalamnya, atau stroke-nya, opacity-nya itu ada di bagian control panel. Selanjutnya ada artboard. Nah, yang sudah saya bilang tadi, artboard ini adalah lembar kerja kita, kertas putih. Jadi saat kita ngedesain, sebisa mungkin misalkan kita pengen buat poster dalam bentuk A3, itu nantinya desainnya jangan sampai keluar ke artboard-nya. Karena kalau keluar dari artboard-nya, itu nanti nggak akan ikut ke save dia. Gitu. Dan ini kita bisa menambahkan lagi untuk artboard-nya. Kalau di AI enaknya, misalkan kita buat satu project di sini nih, di bagian sini, ini kita bisa menambahkan artboard, mungkin saya pernah nyoba lebih dari 100 lembar kerja atau 100 artboard. Saya tambahin tuh, saya tumpukin sebelah kanan, ke bawah, ke kiri, sampai 100 lembar kerja. Tapi permasalahannya adalah semakin banyak artboard, semakin banyak lembar kerja, dia akan semakin berat dan softwarenya akan bekerja semakin berat. Ada kemungkinan laptop kalian akan blue screen ataupun not responding seperti itu. Pastinya akan lebih berat kinerja laptop kalian bekerja. Lalu di bagian kanan sini ada panel. Nah, panel ini apa? Nanti akan coba saya jelaskan di slide berikutnya. Ini biasanya ada menu-menu seperti warna, alignment, dan lain-lain. Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini ada status bar. Jadi misalkan kita nge-zoom, zoom out, zoom in, itu statusnya ada di status bar. Ada berapa persen kita nge-zoomnya, ini ada di bagian status bar. Lalu yang terakhir ada toolbar. Nah, ini semacam alat kerja kita. Kalau contohnya kayak misalkan tukang gitu ya. Kan kalau tukang kan ada alat bornya, ada obengnya, ada gergajinya. Ini ya seperti itulah bisa dibilang. Alat kerja kita. Ada pen tool, ada text tool, ada rectangle, macam-macam ini. Jadi alat-alat kita tuh ada di sini semua. Kita next slide dulu, nanti akan kita jelaskan lebih detailnya di slide berikutnya. Nah, ini bagian panel. Ini saya tampilin beberapa panel yang sering dipakai aja. Lebih tepatnya yang sering saya pakai itu ada 6 yang sering saya pakai. Ada alignment, layer, gradient, terus ada swatches warna, terus ada brush,
terus ada Pathfinder. Nah, alignment itu apa? Alignment itu misalkan kita pengen menyamaratakan suatu objek, misalkan objeknya kayak gini, saya pengen objek yang ini tuh rata gitu dengan ini. So, jadi rata kiri. Nah, itu kita bisa menggunakan alignment gitu. Ataupun saya pengen kedua objek ini sama rata jadi kayak gini gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan namanya alignment. Nah, untuk layer ini adalah sifatnya seperti tumpukan kertas. Misalkan saya pengen ngebuat bulat, objek bulat, lalu objek kotak gitu ya. Saya tumpukin kedua objek ini. Nah, misalkan di layer ini objek bulatnya atas, ya otomatis di lembar kerja itu objek bulat posisinya di paling atas. Dia semacam tumpukan kertas saja. Tapi sebenarnya untuk di Adobe Illustrator sendiri ini, layer ini nggak begitu berpengaruh sih menurut saya ya. Ini menurut saya pribadi, layer ini nggak begitu berpengaruh, kecuali ada Photoshop. Kalau di ada Photoshop, memang benar-benar sangat berpengaruh terkait layer itu sendiri. Lalu ada gradient. Gradient ini mungkin teman-teman pada tahu ya. Misalkan kita pengen ngebuat gambar gitu ya dengan berbagai warnanya sangat smooth, itu kita bisa menggunakan namanya gradient. Nah, ini menu selanjutnya. Sebenarnya ini jarang juga sih saya pakai, tapi lumayan. Misalkan kita pengen template-template warna terkait objek, ini kita bisa pakai ini. Menu swatch. Lalu brush ini, misalkan kita ngebuat sebuah manusia gitu, kepala manusia, ataupun sebuah gedung. Lalu saya pengen gedungnya itu di samping-sampingnya bergerigi segala macam. Ini saya bisa pakai brush ini. Sebenarnya brush ini banyak fungsinya sih, nggak cuma itu. Misalkan kita pengen nge-brush ataupun ngebuat semacam pilok lah bisa bilang. Itu kita bisa menggunakan brush. Lalu ada Pathfinder. Nah, Pathfinder ini apa? Misalkan kita pengen ngebuat, anggaplah dua objek, bulat sama kotak gitu ya. Dan kedua objek ini pengen digabungin menjadi satu objek. Nah, itu kita bisa menggunakan Pathfinder. Ataupun dari kedua objek ini, kita pengen golongin tengah-tengahnya antara si bundar dengan si kotaknya. Kita bisa menggunakan yang namanya Pathfinder. Nah, ini adalah toolbar. Ini adalah toolbar dari Adobe Illustrator. Ini ada beberapa toolbar yang sering saya pakai. Ya, bisa dibilang ada 15 toolbar. Jadi yang pertama ini ada selection tool, yang mana ini coba saya praktekin tipis-tipis kali ya. Jadi yang pertama ini ada selection tool, yang mana fungsinya ini untuk memilih atau menseleksi objek. Seperti ini. Ini saya udah buat kotak. Fungsi dari selection tool yang ini adalah untuk menseleksi atau memindahkan sebuah objek. Atau bisa juga mengubah bentuk objek. Ini fungsi dari selection tool. Lalu yang kedua, nah, mungkin kalau teman-teman lihat, di sini ada kayak V, A, Q, P, T, terus M, O. Itu adalah shortcut, bisa dibilang. Jadi, shortcut ini bisa dibilang mempermudah atau mempercepat kinerja dari teman-teman saat ngedesain. Jadi, saat kita pengen desain, kita nggak perlu mencet tools-nya. Tinggal mencet V, langsung kepilih nanti selection tool. Terus pilih A, langsung kepilih direct selection tool gitu ya. Nah, yang kedua ini ada direct selection tool, yang mana yang ini dia.
dia ada di sebelah kanan dari selection tool ya. Nah, kurang lebih dia bisa memindahkan objek dan juga bisa membuat objek menjadi rounded. Ataupun saya pengen mengubah titik-titik dari objek itu sendiri. Karena di sini bentuknya kotak, jadi ada 4 titik, ada 4 poin. Kita bisa mengubah secara suka-suka gitu ya. Tinggal pencet aja titiknya, seperti ini tuh. Lalu ada lasso tool. Jadi lasso tool ini fungsinya untuk menseleksi objek. Nah, misalkan saya pengen menseleksi 3 titik ini, tinggal gini aja, digambarin Mohon maaf, seperti ini. Mas Fikri, ini yang screen yang materi atau yang udah praktek ya? Soalnya yang ada di screen ini adalah prakteknya, bukan prakteknya. Oh, masih PPT ya? Wait, Ya, wait, 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 wait. Oh, alah, wait, wait. soalnya dari tadi materinya aja. Oh, Mohon maaf. pantesan. Iya, Udah terlihat kah? sudah. Oke, Boleh diulangin lagi atau tidak, Mas? oke, saya ulang ya. Ya. Mungkin saya percepat aja, belum bagian yang karir. Jadi, ini bentuk yang selection tool. Ini selection tool ini dia toolsnya tuh ada di sini dia. Nih, paling pojok kiri atas. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah memindahkan atau mengubah bentuk objek. Ini kita bisa pindahkan seperti ini, atau mengubah bentuk objek. Nah, lalu yang kedua, ini ada direct selection tool. Dia bisa dibilang masih kerabatan atau saudaraan. Dia posisinya di sebelah kanan, atau shortcutnya A. Nah, fungsinya adalah kita bisa memindahkan, salah satunya memindahkan, memindahkan atau mengubah titik-titik dari objek itu sendiri. Contoh seperti ini. Saya pengen ubah titik bagian pojok kanan atas, tinggal diklik aja, tinggal ditarik-tarik gitu. Ini salah satunya adalah mengubah bentuk objek menjadi bentuk liar gitu ya. Kurang lebih sama dia. Tapi kalau yang selection tool dia nggak bisa dia, nggak bisa ngerubah titik-titik dari objek itu sendiri. Nah, untuk lasso tool, ini yang ketiga. Lasso tool itu, ini dia, lasso tool atau shortcutnya key. Nah, misalkan saya pengen menseleksi ketiga titik ini, nih, secara cepat, itu bisa pakai lasso tool. Tinggal ditarik aja. Nah, langsung kita pindahkan ke tools direct, tinggal ditarik-tarik. Nah, ini fungsinya sebenarnya lebih berpengaruh saat misalkan kita lagi membuat animasi manusia. Tahu gak sih animasi manusia tuh yang bentuknya 3D? Itu kan dia pasti titiknya banyak ya, dan bentuknya kompleks. Ini akan sangat berpengaruh. Tapi kalau bentuknya kotak seperti ini sebenarnya kurang berpengaruh. Kalau lasso tool akan berpengaruh saat objek-objek itu sifatnya rumit gitu, kompleks. Kita lanjut ke pen tool. Nah, pen tool ini dia ada di sini dia. Atau shortcut P. Kita bisa membuat titik-titik menjadi suatu objek. Tinggal diklik sekali, klik 2 kali, dia akan membentuk suatu objek. Itu fungsi dari pen tool. Kita juga bisa, nggak cuma kaku seperti ini, dilengkungin juga bisa tuh.
dia akan bentuk suatu objek gitu. Nah, ini lanjut ke type tool. Type tool ini, nah ini di sini dia type tool. Yang mana fungsinya misalkan kita ingin membuat suatu teks itu ya, tinggal diklik kali di area yang dipilih, tinggal diklik deh. Tinggal diklik. Nah, ubah settingannya di mana? Ubah settingannya adalah di bagian control panel. Diseleksi dulu semuanya. Nah, tuh ubah fontnya, ubah besar ukurannya, jenisnya seperti apa, terus pengen di rata tengah atau enggak, itu ada di bagian control panel, ada di sini. Itu. Lanjut ya. Nah, ini line tool. Ini ini sebelah kanan dia, sebelah kanan dari text tool. Ini untuk membuat garis lurus. Untuk membuatnya, ini kan belum ada warna ya. Cara memberi warnanya dia ada di sini, sebelah kanan. Atau di atas sini, di bagian control panel. Tinggal dinaikkan aja, outline atau stroke-nya. Dia akan muncul stroke atau warnanya. Gitu. Untuk ganti warnanya, bisa lewat sini, bisa lewat sini, bisa lewat sini. Jadi sebenarnya kalau kita ngedesain, sebenarnya ada banyak cara gitu ya. Jadi nggak cuma satu jalan, kita bisa lewat beberapa jalan gitu untuk membuat suatu objek yang pengen kita buat. Selanjutnya, ini ada rectangle tool. Nih, nah rectangle tool, nih di bawahnya. Dari namanya aja kita beritahuan ya, rectangle. Dia adalah membuat objek menjadi kotak. Sebenarnya turunannya banyak lagi. Misalkan kita klik kanan, dia ada ellipse, polygon, star, macam-macam dia. Jadi nggak cuma kotak. Gitu. Caranya tinggal ditarik aja. Gitu. Sesuka hati lah. Lanjut ya. Lalu ada reflect tool atau shortcutnya O. Nah, ini ada di mana ya? Saya lupa. Wait. Si. Oh ini. Ini reflektor nih. Reflect tool. Jadi reflect tool ini adalah kita bisa semacam ngeflip gitu. Nih, saya contohin ya. Bentuknya kan seperti ini ya. Sorry, ini aja biar kelihatan. Bentuknya seperti ini ya. Dia turun ke bawah, ke kiri. Saya pengen reflect ini. Aduh. Nih, tinggal diputar aja. Tuh, suka hati. Diputer. Dia akan ngeflip gitu. Atau sebenarnya pakai selection tool juga sebenarnya bisa. Yang tools yang awal tinggal diarahin apa ininya sampai muncul pelengkungan seperti ini. Tuh, tinggal diputar aja. Gitu. Lalu ada gradient tool. Yang mana gradient tool ini yang tadi sudah saya sebutkan, dia fungsinya untuk ngebuat objek menjadi berwarna dua warna ataupun
3 warna bisa lebih sih sebenarnya. Nih, dia bisa lewat sini gitu. Banyak cara sebenarnya, banyak cara untuk membuat objek menjadi gradien. Tapi untuk settingannya di sebelah sini nih. Lebih lengkapnya ya. Lebih lengkapnya ada di sini. Yes. Lebih lengkapnya ada di sini. Untuk menambahkan warna, terus bentuk gradien seperti apa, ini ada di sini untuk settingannya. Lebih lengkapnya ya. Lalu kita lanjut ke airdrop. Nah, airdrop ini fungsinya adalah, fungsi dari airdrop ini adalah uh, untuk mengambil sampel warna. Contoh, misalkan ini nih, uh, kotak yang ini, saya pengen ubah warnanya menjadi abu-abu seperti ini. Itu kita bisa menggunakan airdrop. Nah, itu ada di mana airdrop? Ada di sini nih. Nih yang ini. Jadi tinggal diklik aja warna abu-abunya. Tinggal diklik. Nanti kita copy kode warnanya. Baru kita aplikasikan ke kotak yang putih ini. Contoh. Nih, saya pakai airdrop. Lalu saya pengen wait. Saya pindahin dulu. Nih, saya pengen kotak putih ini menjadi warna abu-abu. Saya pakai drop, lalu saya ambil sampel warnanya, sampel warna abu-abunya. Nah, udah. Tuh. Dia akan berubah menjadi sampel warna yang udah kita ambil. Gitu. Itu fungsi dari airdrop. Nah, ini untuk tools selanjutnya. Nih, dia fungsinya adalah semacam untuk menggunting lah atau membelah objek menjadi 2 ataupun lebih gitu. Tuh ini dulu. Nah, caranya gampang banget. Tinggal dipilih dulu. Dia di sini nih, bentuknya gunting deh. Bentuknya gunting. Misalkan eh, misalkan saya pengen potong jadi 2. Saya pengen potong jadi 2 dari sini sampai diklik sekali dari sini sampai sini. Nah, lalu kita pilih yang selection tool. Nah, tuh. Dia udah kebelah menjadi 2. Gitu. Lalu ada knife tool. Nah, ini ada di sini dia. Kurang lebih sama untuk ininya. Untuk cara penggunaannya, dia adalah untuk membelah objek menjadi 2. Karena dia masih satu turunan bisa dibilang. Dan tempatannya masih di sini juga dia. Tinggal diklik kanan. Kalau misalkan tadi kan tampilan seperti ini, kayak penghapus. Jadi ketiga objek ini fungsinya kurang lebih sama untuk membelah satu objek gitu. Gitu. Lalu ada hand tool. Nah, hand tool itu untuk apa? Jadi misalkan kita pengen, contoh, saya pengen nambahin artboard dulu. Oh, nggak usah deh. Contoh, hand tool ini ada di sini nih. Ini hand tool. Diklik sekali, fungsinya adalah agar kita bisa melihat objek-objek atau gambar-gambar yang udah kita bisa buat, kita udah buat gitu ya. Karena space dari atau lingkup kerja dari AI itu lebar banget. Ini kita zoom out ya. Tuh, lebar banget. Kalau kita zoom kan sebelah kanan nggak kelihatan ya, sebelah kiri nggak kelihatan. Kalau kita pengen lihat, ini bisa pakai hand tool.
Nah, itu. Kita pengen lihat, pengen geser-geser objeknya gitu, pengen lihat desain yang lain, ini bisa pakai hand tool. Gitu. Ini ada di sini deh, paling bawah. Lanjut bagian zoom tool. Nah, zoom tool ini sebenarnya lebih enak pakai kontrol atau alt di scroll mouse gitu. Scroll mouse yang scroll itu tambah alt, tinggal di scroll aja. Nanti dia akan ngezoom. Atau untuk toolsnya ada di sini deh, di bagian hand tool. Tuh. Kalau zoom in dia pencet alt, diklik gitu. Kalau pengen ngezoom, dilepas saja, tinggal diklik berkali-kali, diarahin ke objek yang pengen di zoom. Kalau pengen di zoom in, tinggal pencet alt, diklik, nanti dia akan ngejauh seperti itu. Lalu yang terakhir ada fill and stroke atau outline gitu ya. Itu ada di sini. Ada 3 sebenarnya dia penempatannya. Ada di sini, ada di control panel, ada di panel. Nih, ada 3 dia. Itu tergantung kenyamanan aja sih sebenarnya. Pengen pakainya di mana. Contoh, saya pengen ganti warna ini menjadi warna biru ataupun warna merah gitu. Diklik aja 2 kali nih di sini. 2 kali, arahin ke merah, klik OK. Nah, untuk outline-nya, ini kita bisa misalkan lewat sini gitu ya, ataupun sini deh, ganti. Klik aja 2 kali. Nah, tinggal pilih aja warnanya, ungu. Kelihatan nggak? Yes. Nih, dia kan muncul warna ungu outline-nya. Kalau kurang besar, tinggal tambahin aja outline-nya, stroke-nya. Tuh, seperti ini. Itu. Lanjut ya. Lanjut. Wait. Mohon maaf ini Nah, Bapak ini. ini yang udah punya, misalkan udah punya gitu boleh mencoba atau tidak ya? Nah, karena waktu kita terbatas, Mm-mm, mungkin nanti bisa dicoba masing-masing. Tapi mm-mm, misalkan ada pertanyaan nantinya, mm-mm, nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Misalkan bingung di mana, ataupun ada pertanyaan pengen disampaikan, mm-mm. itu bisa nanti saat sesi tanya jawab. Tapi Oke kalau siap, misalkan pengen eksekusi sendiri atau coba-coba sendiri, boleh nanti di rumah. oke siap Bisa siap dicoba masing-masing. Karena ini keterbatasan waktu, coba kita lanjut dulu kali ya. siap 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 siap. Terima kasih. Iya. Ini adalah bagian akhir dari AI itu sendiri. Jadi misalkan kita udah selesai ngedesain, selesai menyusun layout segala macem, ini adalah sesi terakhir. Ini ada di bagian menu bar. Saat kita pilih file, save as, ini ada beberapa format yang bisa dipakai. Ada AI, PDF, EPS, CVG, dan lain-lain. Tapi misalkan kita pengen save dalam bentuk JPEG, PNG, dan lain-lain, itu saat di file, pilihnya jangan save as. Pilihnya adalah export. Jadi dua pilihan, ada save as dan juga export gitu. Misalkan teman-teman pengen nge-save-nya dalam bentuk JPEG, PNG, dan lain-lain, itu pilihnya ekspor. Tapi kalau bentuknya dokumen, seperti PDF, AI, itu pilihnya yang save as. Tinggal di save aja. Gitu. Lanjut, nah ini adalah semacam game lah bisa dibilang. Jadi misalnya teman-teman yang baru menggeluti di bidang desain atau graphic design dan belum apa ya, belum lancar lah gerakannya. Seperti tadi menggunakan pen tool ataupun menggunakan teks belum benar-benar lancar gitu. Ini ada beberapa website semacam game-game buat para graphic design gitu.
untuk melatih skill-nya. Ini saya rangkum jadi 4. Ada the Nurea game, terus ada type, dan lain-lain. Misalkan teman-teman pengen nyoba atau ngelatih dari segi tipografi, penggunaan font lain-lain, itu bisa pakai type, ataupun teman-teman pengen coba tools yang namanya pen tool, yang sudah saya contohin, itu kadang orang ya yang saya temuin gitu saat menggeluti ataupun pengen fokus ke bidang graphic design dan baru mencoba pertama kali Adobe Illustrator dan mencoba pen tool, itu dia kadang kaku. Saat dia narik garisnya, saat dia ngelengkungin garisnya, itu kadang kaku. Nah, solusinya itu bisa menggunakan the Bezier game. Itu rekomensi. Itu kadang di sana tuh misalkan kita pengen semacam ada kerangka mobil, itu kerangka mobilnya kita bisa titik-titikin atau bisa kita lengkungin pakai pen tool. Ini semacam game gitulah bisa bilang. Kalau misalkan pengen di screenshot boleh ini. Sebelum kita lanjut ke materi yang karir prospek sebagai graphic design. Gitu. Kalau udah kita lanjut ya. Mungkin misalkan teman-teman ada pertanyaan, di-keep dulu aja. Karena nanti kita akan sesi tanya jawab gitu. Saya coba selesaikan dulu biar kita enak gitu ya untuk materinya diselesaikan dulu. Nah, ini dia karir prospek sebagai graphic design gitu ya. Nah, yang perlu diingat sebagai graphic design, ini yang perlu diingat ya. Graphic designer itu adalah atau graphic design itu adalah alat komunikasi visual, alat komunikasi dalam bentuk visual gitu ya. Ingat adalah graphic design adalah alat komunikasi dalam bentuk visual. Jadi bagaimana caranya graphic designer itu menyampaikan suatu informasi dalam bentuk visual secara mudah, secara enak dibaca, secara terstruktur gitu desainnya agar orang yang membaca desain yang kita buat itu enak gitu. Itu fungsi utama dari graphic design. Ingat, kedua adalah baru estetika. Estetika adalah nilai bonus dari graphic design itu sendiri. Ingat, tujuan kita ngedesain adalah tujuan akhirnya adalah kita ingin menyampaikan suatu informasi dalam bentuk visual. Ingat, jadi bagaimana caranya agar komunikasi itu bisa tersampaikan dengan jelas, dengan benar, dengan mudah dibacanya oleh pembaca gitu ya. Dan estetika itu jalan beriringan dengan tadi komunikasi. Jadi estetika adalah bisa dibilang bonusnya lah gitu. Nah, kenapa saya berani bilang gini? Graphic design is the coolest job on the planet gitu ya. Kerjaan paling keren di planet ini gitulah gitu ya. Pokoknya simple gitu. Karena coba gini deh, kita bayangin di sekeliling kita, di sekeliling teman-teman itu semuanya kurang lebih dikerjakan oleh graphic designer. Contoh, mungkin teman-teman di sini ada kalender lah di sampingnya. Itu yang buat graphic design. Terus misalkan teman-teman pakai produk pasta gigi, produknya yang buat graphic design. Terus contoh misalkan teman-teman pakai skincare yang ngebuat packagingnya segala macam, itu graphic design. Ataupun ini layout dari Zoom-nya itu graphic design, walaupun sebenarnya yang ngerjain adalah UI UX, tapi masuk ke kategori desain gitu ya. Jadi semua elemen yang ada di sekeliling kita itu kebanyakan dikerjakan oleh graphic designer. Jadi graphic designer adalah
bisa dibilang membuat hidup kita itu lebih berwarna gitu ya. Tanpa adanya graphic design, semua elemen-elemen yang ada di sekeliling kita itu akan jadi boring, akan jenuh lah saya bilang. Nggak terkonsep secara matang, tidak terdesain secara rapi. Jadi bisa dibilang graphic design itu membuat semua menjadi lebih berwarna gitu. Simpelnya seperti itu simpelnya. Putih ya. Nah, ini creativity is the must. Jadi memang kreativitas itu adalah sebuah keharusan. Misalkan kita menggeluti bidang graphic design, itu udah pasti kita harus benar-benar kreatif. Kalau kita nggak kreatif, kita akan tenggelam. Ya, uh, kalau kita nggak kreatif, itu benar-benar tenggelam banget. Contohnya gini deh, uh, coba teman-teman bedain deh graphic design di umur 20, mungkin di kita sekarang ataupun 30, bedain dengan graphic design mungkin yang udah senior di umur 40-an. Pasti beda deh. Beda. Nah, bagaimana kita bisa menyesuaikan agar kreativitas kita itu sejalan dengan zaman, sejalan dengan tren, adalah dengan terus mengasah visual sense kita atau indera penglihatan kita. Jadi banyak media, banyak platform untuk kita untuk mentajamkan gitu visual sense kita agar desain yang kita buat ini udah ideal loh dengan klien kita. Desain kita ini udah memang udah proper loh gitu. Dengan sesuai permintaan atasan kita loh gitu. Jadi sebisa mungkin kreativitas itu adalah sebuah keharusan dengan cara kita benar-benar harus menajamkan indera penglihatan kita. Jadi selama teman-teman masih menggeluti bidang graphic design, itu harus benar-benar dipelajarin yang namanya creativity. Jadi nanti coba saya jelaskan kenapa begitu. Kita slide dulu, next slide. Nah, satu referensi, kedua referensi, ketiga referensi, dan yang terakhir adalah dan execution. Kenapa referensi banyak? Contoh gini, saya itu biasanya kalau desain, referensinya tuh kalau di tab layar, itu mungkin bisa lebih dari 5 tab. Bisa dari Instagram, konten-konten Instagram, bisa dari Pinterest, segala macam. Itu banyak media yang saya referensi, makanya kadang kalau saya desain tuh tab-nya banyak, referensi tuh banyak. Jadi dari semua referensi saya gabungin menjadi satu kesatuan dengan taste yang saya punya atau visual yang saya benar-benar ini udah ideal loh gitu. Jadi perbanyak adalah referensi agar nantinya kalian itu tidak ketinggalan zaman gitu. Zaman sekarang tuh lagi tren kayak gini loh. Zaman sekarang tuh lagi keren-kerennya kayak gini loh gitu. Gitu. Nah, sebagai graphic design itu nggak akan pernah berhenti belajar gitu. Sorry, di sini lagi azan. Ini kita coba stop dulu kali ya. Kita stop sebentar sampai azannya kelar. Kita lanjut ya. Ini udah kelihatan kan ya untuk share screen-nya? Oke. Nah, graphic design is a never-ending learning journey. Kenapa saya bilang gitu? Karena memang misalkan teman-teman, saya lulusan dari DKV,
saya lulusan dari bidang graphic design dan saya udah ngedapetin apa sih name tag sebagai graphic design loh, udah sarjana loh, udah magister sebagai desain loh. Itu bukan alasan untuk tidak terus belajar. Karena kenapa begitu? Iya, everything change. People change, semua berubah, klien berubah, tren berubah, konsumen berubah. Kita harus menyesuaikan dengan ini. Coba deh gini, eh, teman-teman kalau misalkan melihat desain di tahun 2024 ini dengan tahun 2020 deh anggap, atau 2020 ke bawah, itu pasti beda. Jadi bagaimana caranya agar seorang graphic design ini bisa menyesuaikan dengan tren maupun zaman. Jadi saran saya, misalkan teman-teman udah sejago apapun, saran saya adalah terus belajar, perbanyak referensi, perbanyak eksekusi, karena zaman semakin naik itu teknikal nggak cuma referensi, nggak cuma visual yang berubah, teknikal juga akan berubah. Cara-caranya akan semakin kompleks, cara-caranya akan semakin rumit. Jadi sebisa mungkin kita terus belajar menyesuaikan dengan kondisi sekarang gitu. Karena memang ya semua berubah, people berubah, tren berubah, uh, klien berubah, konsumen berubah. Kita harus menyesuaikan dengan uh, semua keadaan gitu. Nah, pertanyaan adalah graphic design itu role apa? Ngapain? Kualitasnya ngapain? Gitu. Nah, ini saya bagi menjadi 3, creative agency, startup, dan juga korporat. Nah, iya. Gini, kalau misalkan teman-teman baru awal, baru awal pengen menggeluti graphic design ataupun pengen melamar kerjaan sebagai graphic design gitu ya, saran saya coba dilamar di creative agency. Kenapa begitu? Karena di creative agency kalian itu bisa dibilang perputarannya tuh benar-benar cepat. Kalian akan mendapatkan pengetahuan, knowledge, portofolio tuh semakin banyak. Karena di sana kalian tuh bisa dibilang tuntutannya itu sangat besar. Kalian akan bertemu dengan beberapa klien, terus kalian bisa mengembangkan diri kalian di situ. Kalian bisa menerapkan uh, atau ngembangin skill graphic design kalian tuh di creative agency. Karena memang perputaran itu sangat cepat. Perputaran di agensi itu yang sangat cepat. Deadline-nya yang kadang apa nggak ngotak gitu ya. Itu agensi emang gitu. Kadang-kadang misalkan dikasih tugas sama senior gitu, sama atasan, ini kerjaan buat besok gitu. Padahal dikasih tugasnya baru jam 4 sore. Itu kadang mau nggak mau kita sebagai graphic design ya malam pun kita harus buka laptop gitu. Gitu. Itu nggak enaknya kerja tapi enaknya adalah dengan begitu kita bisa menambah ilmu skill kita ataupun mengasah skill graphic design kita itu semakin jago lah bisa dibilang gitu ya. Itu dari creative agency. Tapi kalau startup, nah kalau startup ini bisa dibilang fleksibel dan dia kompetitif banget. Kenapa bilang saya fleksibel? Karena memang saya pernah startup dan startup itu emang kerjanya enak gitu ya. Kalian anggap lagi jam 9, pulang jam 5, 9 to 5. Tapi kadang kalian pengen masuk jam 11, jam 12 itu boleh kadang. Yang penting kerjaan kalian itu selesai. Enaknya gitu. Tapi di lain sisi, startup ini adalah kompetitif. Karena emang peminat untuk masuk ke startup ini banyak. Jadi bagaimana caranya kalian harus membedakan dengan pesaing yang mendaftar gitu. Yang membedakan kalian dengan yang lain itu apa? Keunggulan kalian itu apa? Yang bisa saya kasih kepada startupnya gitu.
Karena memang di startup itu kompetitif banget, saya akuin. Terus biasanya kalau untuk kerjaan sendiri, ya kalian ngerjain apa yang dibutuhkan sama company kalian itu sendiri. Bedanya sama agensi. Kalau agensi kan kita mengerjakan by project kadang. Kita mengerjakan dari permintaan klien gitu. Nah, kalau untuk startup biasanya ya kerjaan kebutuhan dari company kalian aja gitu. Gitu. Dan kalau misalkan kalian sangat tertarik di bidang teknologi, saya sarankan untuk apply di startup. Gitu. Kalau misalkan di startup memang menjadi suatu kebanggaan. Makanya saya masukin pride gitu. Gitu. Nah, korporat gitu. Korporat ini bisa dibilang sangat kaku gitu ya. Dia punya pakem-pakem sendiri, punya guideline sendiri yang nggak bisa dilakukan oleh karyawan itu sendiri. Seperti 9 to 5 lifestyle. Kadang saya dapat cerita dari teman saya gitu yang kerja di korporat, kadang jenuh juga kadang di korporat. Tapi bisa dibilang untuk korporat sendiri dia ranahnya aman gitu. Ranahnya aman. Karena ya begitu kerjanya. Monoton bisa dibilang. Dan untuk korporat cocok banget untuk orang-orang yang punya ambisius. Karena eh, di korporat itu, di korporasi, kebanyakan orang-orang ambisius, orang-orang yang punya kemauan tinggi. Gitu. Nah, take extra creativity. Kadang kalau di korporat yang udah saya bilang, dia tuh punya pakem-pakem sendiri, punya guideline sendiri yang ataupun regulasi yang udah korporat buat. Makanya kenapa kalau kita sebagai graphic design ataupun sebagai tim kreatif itu kadang nggak boleh ngelanggar yang udah dibuat sama korporasi itu sendiri. Makanya saran saya agar nantinya porto kita, contoh gini, misalkan teman-teman apply di BCA, kan nggak mau ya nantinya porto kita tuh tampilannya biru biru semua gitu ya. Kita pengen membuat yang benar-benar kreatif. Nah mungkin kalian bisa tuh tag ekstra kreatif kalian tuh di situ. Jadi tidak melanggar regulasi yang dibuat sama korporat, tapi coba dibuat kreatif sedikit gitu agar uh, tampilan itu menjadi unik gitu. Dan coba misalkan kalian di korporat, coba pelajarin bisnis modelnya. Kenapa? Agar kalian bisa ngembangin dari bisnis model kalian pahamin, kalian punya ide kreatif untuk membuat sesuatu hal gitu. Nah, ini karir path dari graphic design. Jadi, misalkan teman-teman awal-awal itu pasti di bagian staff atau junior graphic design. Saya pastikan di situ, pasti. Dan biasanya di junior ini tuntutannya itu tidak terlalu besar. Biasanya kalian tuh kerjaan uh, dikasihnya dari senior ataupun divisi lain. Gitu. Tinggal ngerjain dan tuntutannya tidak begitu besar. Karena memang biasanya junior atau staff graphic design tuh ilmunya belum begitu tinggi. Jadi kerjakan apa apa yang diperintahkan sama atasan. Nah, lalu untuk senior graphic design, nah ini dia lebih ke manajerial, lebih ke manajerial. Jadi dia memanage semua tim, mengatur timeline, terus kadang dia tektokan dengan divisi lain, mengatur semua junior-juniornya, membimbing juniornya, uh, apa, masih tahu cara-caranya apa, itu tugas dari senior. Jadi senior itu lebih ke manajerialnya. Lalu art director. Nah, untuk art director ini nggak semua company ada. Biasanya corporate nggak ada. Biasa art director ini hanya ada di agensi aja. Jadi art director ini nggak semuanya ada di company. Nah, art director ini adalah manajerial juga,
tapi dia di bidang art atau seninya. Jadi dari creative director ini adalah full manajerial. Jadi dia ini mengembangkan konsep, mengembangkan strategi, placementnya di mana, penempatannya di mana, budget anggaran untuk campaign-nya berapa. Itu tugasnya direct director ataupun brand manager ataupun creative lead. Itu tugas dari creative director. Jadi dia benar-benar semuanya, anggarannya berapa, placementnya di mana, penempatan gimana, strateginya seperti apa, dia tektokkan dengan klien biasanya. Nah, semua strategi atau konsep itu nanti akan buat oleh si art director. Nah, dikonsepkan oleh art director. Nanti baru turunannya ke senior, lalu dikerjakan biasa sama graphic designer gitu. Lalu paling atas, ini level tertingginya CCO atau Chief Creative Officer. Dia ini selevel dengan CEO ataupun CMO, Chief Marketing Officer. Ini yang uh, semacam bos dari segala bos lah gitu. Jadi dia nggak cuma nggak cuma ngurusin desain grafis, tapi semua di bidang kreatif. Contohnya seperti video editor, animasi, motion graphic, semua dia handle, semua dia manajerial. Dan biasanya si creative director dan chief officer ini yang tektokan dengan klien. Jadi memang eh, paling tertingginya adalah CCO gitu. Dan misalkan teman-teman gitu ya, dari mulai junior, senior, art sampai CCO adalah teman-teman udah jarang mengutak-mutik ataupun main-main di bidang ilustrator ataupun Photoshop itu semakin jarang. Saya pastikan karena biasanya teman-teman udah berada di level tertinggi ataupun naik-naik level lama-lama, itu teman-teman udah jarang ngurusin yang namanya teknikal. Teman-teman akan bermain di otak. Contoh seperti creative director ataupun CCO. Karena dia manajerial, dia bermain di otak, bukan di main teknikal. Nah, teknikal biasanya di junior. Jadi, kenapa misalkan teman-teman semakin lama naik level, itu udah semakin jarang ngutak-ngutik yang namanya Illustrator, Photoshop, Figma, lain-lain. Biasanya ini dipakai semacam Gidocs, terus Excel segala macam itu akan sering dipakai. Tapi untuk teknikal itu akan jarang dipakai karena level tertinggi akan main di otak dia, akan main di strategi dan manajerial, akan banyak mengambil keputusan gitu. Teknikal biarin yang bawa-bawa aja gitu. Nah, apa yang dibutuhkan untuk menjadi graphic design yang ideal bisa dibilang gitu ya. Misalkan teman-teman di Google, graphic design yang ideal tuh harus paham uh, tipografi, harus paham dalam penggunaan warna. Itu benar semuanya. Itu benar. Uh, Balik lagi, kalian harus tahu apa yang kalian suka, uh, apa yang kalian jagokan. Nantinya dari itu semua, dari pemahaman yang udah kalian pelajarin, dari segi pewarnaan, dari segi penggunaan font, dari segi tata letak, itu nantinya akan balik lagi ke kalian itu jago di mana sih gitu. Kalian harus tahu kalian tuh sukanya di bidang apa gitu. Nah, ini ada secondary skill. Ini saya sarankan harus punya. Kenapa harus punya? Contoh gini,
misalkan kalian punya skill support di bidang copywriting, advertising, social media, motion graphic, digital content creating, ini adalah salah satu menjadi penunjang kalian dalam bekerja. Ya, yang tadi saya sebutkan, kalian tuh suka di mana, jago itu di mana. Kalian tuh harus pakemin semua di situ, fokusin semua di situ. Ya, contoh misalkan di copywriting, advertising, kalian harus pakemin di situ gitu. Misalkan kalian jago desain grafis, tapi kalian punya skill nih di bidang digital marketing contoh. Itu skill digital marketing bisa skill support kalian dalam mengerjakan graphic design. Contoh, gini, waktu itu ada campaign dari Gojek ataupun Grab, saya lupa. Dia itu menjalankan campaign billboard yang besar, dan billboardnya itu ditaruh di tempat yang benar-benar tempat macet yang sering dilalui sama orang orang jalan kantor gitu ya, di pagi hari, sore hari, benar-benar letaknya kayak gitu. Nah, si Gojek ini, dia saat menjalankan campaign, itu di billboardnya tidak didesain segala macam, tapi hanya full text, benar-benar full text yang sifatnya cerita. Dan ya, akhirnya uh, campaign tersebut berhasil, karena saat orang jalan, saat melalui kemacetan gitu ya, saat orang macet-macetan, teks tersebut tuh benar-benar dibaca sama orang. Nah, hal-hal kayak gitu sebenarnya harus dipahami sama desain grafis. Kenapa? Contoh gini, saat orang ngejalanin campaign kayak gitu, kita harus tahu uh, dengan kecepatan mobil berapa, dengan kecepatan motor berapa, orang tuh bisa langsung menangkap tag tersebut gitu ya. Misalkan kecepatan 30 km, orang langsung dapat bacaan tersebut gitu. Nah, itu nantinya desain grafis bisa menyesuaikan. Oh, teksnya tuh seharusnya segini loh. Oh, layoutnya kayak gini loh, agar saat pemotor atau pemobil jalan di kecepatan segini, orang tuh bisa langsung nangkep gitu. Sekedar kayak gitu. Itu bisa menjadi skill support kalian dalam mengerjakan bidang graphic design ataupun copywriting. Copywriting sebenarnya ini biasanya tektokan nih, dua-dua nih, antara graphic design dengan copywriting, karena dua-dua ini nggak bisa jauh yang pasti. Karena biasanya kan graphic design nerima materi atau nerima brief gitu dari copywriting. Nantinya kalian tahu, oh, copywriting yang baik seperti apa gitu. Nah, contoh hobi kalian di mana gitu? Di otomotif kah? Di bank kah? Finansial kah? Nah, nantinya saat kalian ingin apply suatu pekerjaan, contoh misalkan teman-teman apply di Shopee ataupun Lazada gitu ya, kalian jelasin, kalian itu siapa? Kan nggak mungkin kalian jelasin, saya cuma graphic design. Ya, graphic design itu apa gitu? Kelebihan kalian itu apa? Dibanding pelamar lain, kan harus jelasin, oh, saya seorang graphic design yang punya kemampuan di bidang digital marketing, yang mana digital marketing ini bisa dijadikan skill support saya untuk menunjang bidang graphic design, dan project-project yang saya pernah kerjakan di bidang skincare ataupun project-project yang pernah saya kerjakan di bidang otomotif loh. Nantinya bidang-bidang atau project tersebut gitu bisa saya implementasikan di tempat Bapak Ibu si pelamar ini, si yang buka lowongan ini gitu. Jadi apa yang membedakan kalian ini, atau kelebihan kalian itu apa dibanding pelamar lain gitu. Nggak bisa kalian cuma, oh, saya graphic design gitu. Nggak bisa. Kalian harus menunjukkan kelebihan kalian itu apa. Gitu. Nah, ini terakhir. Saran saya, uh, start building your career path right now gitu.
kalian harus coba bangun karir dari sekarang gitu. Kalau nggak dari sekarang, kapan gitu. Kalian harus punya fokus seenggaknya setahun ke depan ataupun 6 bulan ke depan. Kalian mau ngapain gitu. Harus punya tujuan gitu. Nah, misalkan teman-teman mau nanya-nanya ataupun sekedar mau di LinkedIn saya ataupun Instagram saya boleh. Ini ada beberapa kontak saya, email, LinkedIn, boleh banget. Misalkan pengen sekedar connect gitu teman-temanan di sosial media ataupun misalkan teman-teman ada kendala di graphic design, misalkan ada kendala di sini loh, penanya lah, penanya tentang graphic design dari segi teknik maupun teori boleh ke saya lewat WA ataupun lewat LinkedIn boleh. Mungkin itu dua pembahasan mengenai karir prospek sebagai graphic design dan juga basic sebagai Adobe Illustrator. Pokoknya saran saya kalau pengen menggeluti graphic design, jangan pernah berhenti belajar karena zaman terus berganti, karena graphic design itu main otak, kreativitas. Bagaimana kreativitas kita itu diasah dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, agar kita terus berkembang gitu. Kalau nggak belajar, kalau nggak kita kreatif, ya kita akan tenggelam, kita akan kalah dengan teman-teman kita gitu. Karena jujur aja, graphic design ini pemainnya tuh banyak. Jadi bagaimana caranya kalian ini jadi pembeda dengan yang lain gitu. Paling itu aja sih. Mungkin saya kembalikan dulu ke Mbak Arum ya sebelum saya Ya, pertanyaan. oke. Gitu. Terima kasih Mas Fikri, benar-benar sangat the best ya materinya hari ini ya. Mungkin ada dari peserta yang mau ditanyakan? Untuk Feel saat free ya ini kalau memang pengen nanya desain apapun grafis tuh dari rame segi ya. teori ataupun Mhm. apapun gitu. Iya boleh. Oke, ini ada yang menanyakan tentang Oke. si Abil ya, Mas Abil. Kamu mau nanya kalau lihat referensi biasanya Kakak di mana? Mohon jawabannya, Mas Fikri. Oke. Referensi. Sebenarnya referensi itu banyak, apalagi di zaman sekarang ya, zaman digital saat ini. Eh, saya tuh biasanya kalau referensi pertama dari sosial media. Contohnya, contoh awal tuh dari Instagram dulu deh. Saya biasanya melihat akun-akun yang memang dari segi layout tuh keren gitu. Dari segi layout keren, itu biasanya saya follow. Saya follow, saya gunakan ATM. Mungkin kalau teman-teman tahu ATM itu amati tiru modifikasi. Makanya kenapa tadi di materi referensi 3 kali, terus praktik dan execution. Manfaat atau ya manfaat dari referensi itu agar misalkan kalian lagi main sosmed itu sekedar nyari informasi, itu saat kita ngeliat akun wah akunnya keren nih, desainnya keren nih gitu, itu tuh udah tertanam di pikiran kita. Jadi saat ngedesain gitu, kita nggak perlu lihat referensi, tapi kita udah punya imajinasi gitu. Oh, waktu itu saya pernah lihat tuh desain yang kayak gini, coba saya implementasiin deh di desain saya kayak gitu. Lalu itu salah satunya, Instagram. Sosial media lain mungkin saya tuh pakai, kalau nggak TikTok, kalau nggak LinkedIn sih biasanya. Kalau di LinkedIn biasanya banyak para graphic design yang sekedar sharing mengenai portonya, mengenai project-projectnya, itu banyak banget di LinkedIn tuh. Tapi paling banyak sih Porto ya. Kalau Porto itu banyak banget sekedar ya, nge-share Porto. Makanya makanya mungkin kalau teman-teman pengen pengen ngebuat portofolio dan bingung pengen buatnya kayak gimana, referensi adalah kalau nggak di LinkedIn, ISU namanya, ISU kalau nggak salah ya. Ini itu referensi ataupun untuk portofolio gitu, ataupun desain-desain lain. Lalu kalian bisa juga Behance ataupun Pinterest, itu banyak.
banyak banget referensi yang bisa kalian ambil gitu. Di zaman digital ini emang nggak sesulit zaman-zaman mungkin di tahun 2020 ke bawah, kita bisa akses dengan mudahnya gitu, melihat referensi punya orang lain gitu ya. Jadi uh, kalian perbanyak explore aja lah. Paling itu sih dari saya. Baik, Mas Abil, apakah sudah jelas untuk yang jawabannya dari narsum kita, Mas Fikri? Boleh kok nanti tanya lagi atau di on audionya juga nggak apa-apa ya yang lainnya, atau mau langsung berbicara dengan narsum kita. Dan kemudian ini ada lagi yang bertanya Mas Akbar, Kak izin bertanya kalau untuk fresh graduate yang belum memiliki Hmm, banyak pengalaman, lebih baik melamar ke startup atau hmm. ke kreatif agensi ya Kak? Tolong minta jawabannya dari narasumber silahkan. Oke, okay. Jadi misalkan kita fresh graduate gitu ya, uh, biasanya kalau untuk awal-awal memang kita belum banyak porto ya. Kita sebagai graphic design itu belum punya banyak porto. Tapi yang saya rasakan gitu ya, saat kita apply pekerjaan, apply pokoknya suatu bidang sebagai graphic design, HR itu biasanya saat ngelihat graphic design yang pertama dari segi CV maupun porto, itu dua itu. Kalau kita nggak ada porto susah, saya pastikan susah. Nah, solusi atau saran dari saya, enaknya kalau bidang graphic design itu kita bisa membuat namanya fake project. Nah, fake project ini ya gitu, kita coba coba buat sekedar ala-ala web apa bukan webinar, poster poster-poster iseng-iseng gitu, ataupun kita bisa buat logo-logo fake project itu nantinya karya-karya kita bisa masukin ke porto masing-masing gitu. Karena jujur aja kalau tanpa porto kita apply ke suatu bidang atau suatu kerjaan itu sulit, apalagi di bidang graphic design. Kecuali ya misalkan di bidang marketing gitu atau marketing. Misalkan kita pengen buat fake project itu sulit karena kalau di digital marketing kan yang dilihat hasil gitu ya, hasil. Sedangkan kalau di marketing nggak bisa seperti itu. Beda halnya seperti graphic design. Kalau graphic design kita bisa buat fake project semau kita. Kita sekedar desain-desain iseng-iseng aja buat logo, buat buat apa, buat banner gitu ya, buat desain aplikasi. Itu bisa kita buat gitu, buat fake project nantinya itu kita bisa masukin ke Porto. Lalu untuk startnya, nah startnya saran saya misalkan untuk awal-awal pasti uh, di bidang atau skill kita belum belum banyak kita ketahui ya, dari segi teknik maupun teori belum kita banyak kuasain di bidang graphic design. Saran saya adalah coba main di creative agency, coba, karena di creative agency itu kalian akan banyak belajar, banyak bertemu klien, akan diajarin sama mentor kalian ataupun senior kalian. Pokoknya tuh uh, jalannya tuh cepet banget kalau di agensi gitu. Kecuali nantinya misalkan kalian udah oh gue udah ini nih, udah udah lumayan lah skillnya gitu, boleh ke startup. Karena startup bisa dibilang fleksibel, fun gitu ya, enak buat buat kerja. Setelah itu misalkan kalian wah udah umurnya udah lumayan nih, udah 30 ke atas dan pengen bener-bener sato gitu ya, udah pengen bener-bener tenang gitu hidupnya, kalian coba ke korporat gitu. Jadi levelnya saran saya sih agensi dulu untuk ngegali ngegali diri, ngegali skill, ngegali ilmu, lalu startup, dari startup baru ke korporat gitu. Korporat ya bisa bilang sifatnya kaku untuk orang-orang yang memang ya hari-hari cuma gitu-gitu aja gitu, kayak nggak ada kehidupan, tapi bisa dibilang dia aman gitu, dalam ranah aman gitu. Paling itu sih dari saya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan oleh narsum kita? Boleh on cam, boleh ya.
Oke, dari Mas Abil sudah jelas, Kak. Terima kasih banyak Mas Abil, pertanyaannya keren banget. Mas Akbar, baik, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Jadi semuanya itu perlu latihan ya. Kalau fresh graduate aja itu nggak cukup buat cuma iseng-iseng, tapi kalau udah terjun langsung ke dunia desain grafis itu pasti akan menghasilkan yang lebih besar lagi, ya. Jadi jangan patah semangat, selalu memberikan, yang terbaik aja buat diri kita sendiri gitu. Jadi mulai belajar 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 belajar, cari referensi sebanyak mungkin. Tadi dari Mas Fikri udah ngasih ya, narasumbernya juga udah memberikan, mau carinya tuh infonya di mana aja sih gitu kan, ada di Isu, juga ada di Behance, ada di Pinterest, biasanya banyak banget ya. Jadi nanti jangan dilewatkan untuk yang kedua. Jadi kita nanti akan mengadakan, level kedua dan itu benar-benar narsumnya udah keren juga, sama seperti Mas Fikri yang sekarang ini keren banget. Nanti di yang kedua juga nggak kalah kerennya lagi gitu. Yang kedua itu udah narsumnya lebih lebih lagi ya pengalamannya. Mas Fikri juga ini bener-bener keren banget sih. Terima kasih banyak ya Mas Fikri sudah mau hadir untuk memberikan ilmu walaupun cuman sedikit tapi itu benar-benar membekas untuk para peserta ya kan. Yang lainnya ada lagi yang mau ditanyakan? Ada beberapa Mumpung menit lagi, ada yang mau mumpung di ditambahkan sini Mas loh, Fikri? ya mumpung di sini maksudnya, kalau misalkan ada keluh kesah ataupun pertanyaan bingung mengenai apa, eee, ini kan nggak begitu banyak, jadi agar lebih intens gitu ya, nanti saya ngejawabnya gitu. Jadi silakan aja misalkan ada pertanyaan boleh. Sama tambahan dari saya, tadi kan, 2 ya saran saya tuh, yaitu, portofolio dan CV. Jadi bagaimana caranya agar porto kita tuh, benar-benar ideal lah bisa dibilang gitu ya. Penunjang lainnya adalah itu sertifikasi, yang mana sertifikasi ini sangat perlu. Jadi sebisa mungkin saat kalian ingin apply, sertifikasi yang kalian miliki itu punya banyak, beberapa course, beberapa webinar, ataupun sertifikasi lain, yang mana kadang sertifikasi itu bisa dilihat sama HR. Kalau kalian tuh, oh pernah pernah ikut ini loh, pernah ikut ini loh, ataupun oh kalian pernah ngerjain ini loh, pernah ngerjain ini loh, gitu, gitu. Ataupun kalian memang bisa lagi mengikuti sertifikasi profesi gitu. Karena dari sertifikasi profesi itu kalian sudah diakui sama negara kalau kalian memang sudah kompeten dan sudah layak menjadi graphic design gitu. Dan itu menurut saya salah satu penunjang yang memang dibutuhkan saat apply atau lamar suatu pekerjaan. Itu salah satu penunjang sih menurut saya. Baik, Mas Fikri, ini ada Mas Abil yang mau bertanya lagi. Kak, kalau buat logo biasanya paling banyak pakai tools apa saja? Wah, Mas Abil nih kayaknya udah tertarik banget nih ya buat ngulik-ngulik nih ya. Keren. Silahkan Mas Fikri, boleh dijawab. Oke, jadi untuk logo sendiri ya karena memang graphic design itu yang tadi saya sebutkan, biasanya tuh kalau graphic design tuh paling banyak untuk megang softwarenya ya. Kalau nggak Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, itu itu tiga biasanya paling sering dipakai, ataupun Figma gitu ya. Nah, untuk ngebuat logo itu lebih enak, lebih nyaman, lebih proper, lebih spesifik untuk kerjainnya itu menggunakan Adobe Illustrator. Karena untuk Adobe Illustrator dia bentuk vektor, berbasis vektor. Jadi saat kita zoom, benar-benar zoom paling dalam, itu nggak pecah. Beda hanya sama Adobe Photoshop. Kalau ada Photoshop, kita zoom, benar-benar zoom, dia pecah. Karena memang sifatnya bitmap. Nggak cocok untuk tipikal-tipikal ngebuat logo, ngebuat desain desain kayak apa sih, untuk icon-icon gitu, itu nggak cocok dia. Kalau Photoshop itu untuk imaging aja, untuk memoles foto ataupun yang lainnya gitu sih. Karena memang dua platform
dua software ini memang saling tandeman, tapi beda fungsi. Yang satu vektor, yang satu bitmap gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen buat logo ataupun animasi, animasi yang muka-muka animasi gitu, itu saya sarankan pakai Adobe Illustrator karena emang lebih enteng gitu ya, lebih enak, lebih detail, bisa lebih detail, lebih proper itu pakai Adobe Illustrator dibanding Adobe Photoshop gitu sih. Oke, Mas Abil, gimana? Apakah sudah jelas? Boleh loh, on itu on audio boleh banget loh. Ini kalau mau ngobrol langsung nggak usah malu-malu, nggak apa-apa loh, Mas Abil. Yang lain mungkin Yang lainnya ini lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Tidak apa-apa ya, di sini nggak usah sungkan ya. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama sharing, ya. Jadi kalau nanti cuma, setelah ya silakan. nanti setelah setelah mini course ini atau webinar ini disarankan gitu ya, disarankan uh, untuk tidak keluar dari grup karena nantinya di grup itu akan ada informasi-informasi penting seputar apa sih webinar-webinar ataupun nantinya saat yang Mbak Arum bilang di 2 minggu lagi kan ada mini course lagi ya mengenai Ya, graphic design secara mendalam. Itu nanti akan kita info di situ ataupun info-info lain terkait graphic design itu nanti akan kita info di situ gitu. Diharapkan nanti untuk teman-teman jadi jangan keluar grup itu karena akan ada info-info penting lainnya, jadi tunggu aja gitu. betul sekali dari Mas Fikri ya. Jadi, beliau ini yang akan mengisi di 2 minggu kemudian hari nanti, itu adalah, instruktur dari graphic, designer yang dan illustration-nya keren banget, dari sejak 2012 dan menjalani pendidikan akademis juga. Spesialisnya adalah The Cafe dan setelah mengerjakan project juga, beliau itu udah melalang buana dari luar negeri juga buat, graphic designer-nya juga. Jadi jangan keluar atau jangan keluar dari grup, betul sekali dan sangat-sangat bermanfaat banget ilmu beliau ini. Dan itu apakah gratis, Kak? Tentu saja, kita di 2 minggu ke depan itu gratis dan tidak dipungut biaya. Oke, sepertinya baru ini terkendala koneksi ya. Oke, kita lanjut aja. Mungkin dari teman-teman semua ada pertanyaan lagi. Sayang loh, mumpung di sini. Kalau ada pertanyaan, sekadar apapun, atau pengen nanya lagi, boleh feel free gitu. Mumpung masih ada waktu, silahkan. Nanti sih bisa mungkin kalau bisa saya bisa jawab, saya akan jawab gitu ya. Tapi di sini kebanyakan mahasiswa ya, kalau saya lihat ya. Oh, ada yang dari pelajar. Ya, saran saya sih perbanyak banyak eksekusi aja sih, perbanyak eksekusi, perbanyak praktek, perbanyak referensi gitu ya. Coba iseng-iseng aja buat buat desain-desain itu. Desain-desain yang memang kalian pengen buat, misalkan pengen buat apa, logo segala macam. Buat aja, gak ada salahnya kok. Misalkan desainnya bagus, menurut kalian bagus, ideal gitu, masukin ke porto kalian. Gitu, gak ada salahnya. Kalaupun pengen nanya dari segi teknikal juga boleh, nggak segi teori aja. Bingung misalkan bingung di tools ini atau bingung di mana gitu. Boleh kok. Nah, untuk pembelajaran media yang paling benar-benar powerful banget sebenarnya itu kalian bisa manfaatin YouTube. Kalian YouTube itu salah satu tempat benar-benar buat belajar gitu sih saran saya. Karena saya aja
untuk masalah teknikal kadang saya belajar di YouTube ataupun dari tempat-tempat course atau pelatihan gitu. Itu tempat-tempat belajar yang cocok gitu dari YouTube ataupun pelatihan-pelatihan. Karena emang mungkin kalau YouTube kan dia hanya kita nonton ya, kita nonton kalau pelatihan gini kayak gini-gini, kita langsung intens gitu ketemu sama pengajar yang misalkan kita ada keluh kesah, kita bisa nanyain itu, enaknya gitu sih. Gitu. Belajarnya dari situ. Beda, beda ini ke IT ya. Kalau front end back end tuh IT ya. Beda-beda jalur. Kalau front end dan back end dia lebih ke ngoding gitu. Dia nggak akan ke sana dia. Mungkin kalau teman-teman menggeluti graphic design, kadangkala kalau misalkan SDM-nya mendukung ya, mungkin teman-teman ada aja tuh dikasih kerjaan menjadi UI UX design. Jadi sebisa mungkin saran dari saya, jadi jangan hanya paham di bidang graphic design, tapi di bidang-bidang lain. Karena nantinya bidang-bidang lain pun bisa menjadi skill support kalian gitu. Karena di kantor saya aja untuk ngebuat kebutuhan konten-konten gitu itu pakai Figma loh. Karena kalau Figma itu kan bisa dipakai sama semua orang dalam bentuk online. Jadi si senior ataupun lead officer ini bisa memantau progres mana, pernya itu sampai mana, lebih enak gitu. Jadi sebisa mungkin jangan hanya paham beberapa tools aja, beberapa software aja, pahami bidang-bidang lain yang mana bidang-bidang lain itu bisa jadi skill support kalian dalam bekerja gitu sih. Baik, mohon maaf ya, tadi ada kesalahan teknis. Jadi gimana nih, Mas Akbar sudah happy dengan jawaban dari narsum kita? Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Saya ulangi lagi ya, tadi untuk narsum yang kedua kita itu mempunyai pengalaman yang sangat baik ya. Udah proyeknya di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi untuk semua peserta yang ada di sini ngikutin lagi saja di batch keduanya ya. Dan itu benar-benar gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun, malah dapat ilmunya itu eh, lebih banyak lagi gitu. Kalian juga bisa ngedesain. Kalaupun udah ada aplikasinya juga boleh ya untuk mencoba di next batch keduanya nggak apa-apa, boleh mencoba iseng-iseng. Kalaupun mau nanya, "Kak, ada nggak sih aplikasinya?" gitu, kalau mau minta sama Mas Fikri boleh atau tidak nih kira-kira? Boleh, Boleh, boleh. boleh banget ya. Kalau nge-DM juga boleh, nge-WA juga boleh, selama jam-jamnya masih bisa ditoleren ya. Entar jangan sampai WA-nya jam 12 malam gitu ya, nggak boleh itu ya, udah pada istirahat. Baik, ada lagi mungkin yang ditambahkan dari narsum kita? Sudah cukup sepertinya ya. Nah, Oh, sudah cukup, baiklah. Tibalah kita di penghujung acara. Sebelum acara ini ditutup, mari kita eee, baca doa dulu ya, karena tadi sudah dimulai di awal dan kita diakhiri dengan bacaan doa. Boleh berdoa mulai? Berdoa selesai, tiada ujung-ujungnya untuk berdoa. Semoga ilmu yang sudah dipaparkan oleh kita menjadi ilmu yang sangat bermanfaat di hari ke depannya ya. Yang fresh graduate semoga segera mendapatkan pekerjaan dengan yang di-happy-kan. Apa misalkan contohnya desain grafis itu harus ditekunkan ya. Selanjutnya sebelum ada acara ini benar-benar berakhir, kita akan melakukan sesi dokumentasi tentunya. Jadi nanti ada tiga dokumentasinya ada 3 kali jepretan nih ya. Jadi teman-teman yang pertama itu semuanya tolong on cam ya, tolong on cam. Semuanya on cam ya. Ada Mbak Yulia, ada Mbak Adele,
ada Mas Ahmad, nggak apa-apa kalau layarnya atau background-nya, tidak sesuai dengan yang kita berikan, tidak apa-apa, nggak dipasang juga nggak apa-apa ya. Jadi nanti kalau nih tunggu dulu Mbak Yulia nih, sama Mas Ode nih, kayaknya dari jauh ini ya, kayaknya dari jauh sekali gitu. Ada Mbak Nurul, entar saya keliru dari Mas Nurul nih ya. Mbak Nurul, silahkan on cam, Mbak Yulia, Mbak Angel, silahkan on cam. Wow, keren-keren. Terima kasih banyak sudah mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Jangan lupa nanti batch kedua tetap ikut ya, karena akan mendapatkan materi yang lebih baik lagi. Ada lagi Mbak Yulia boleh? Mbak Yulia, Mbak Angel, cantik sekali Mbak Adel. Oke, ada lagi Mas Akbar menghilang nih, jangan-jangan menghilang ya Mas Akbar. Oke, oke Mbak Angel, terima kasih sudah on cam. Mbak Yulia, kita tunggu Mbak Yulia ya teman-teman, Mbak Yulia. Mbak Yulia mana nih Mbak Yulia? Oke Mbak Yulia, sepertinya Mbak Yulia di mana nih? Kayaknya nggak on cam, belum bisa on cam ya. Baiklah, tidak apa-apa ya. Ntar sambil sambil kita hitung ya. Panitia sudah siap ya. Yang pertama gaya bebas, oke? Gaya formal, ntar kedua gaya bebas, yang ketiga nanti logonya Karsa, oke? Yang pertama kita formal ya. 3, 2, 1. Oke, yang kedua kita gaya bebas terserah mau gimana pun, tangannya gimana bebas ya. 3, 2, 1. Oke, untuk yang selanjutnya kita ada, karena kita sudah, acara ini didukung banget oleh Karsa, jadi tangannya begini, ya. Karena ini kan K ya, jadi ikutan Karsa gitu ya. Kita hitung, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh banget untuk, kakak-kakak ini, mbak-mbaknya, mas-masnya, mau ada yang ditanyakan boleh banget ya. Oke, untuk terima kasih semua dari panitia yang telah memandu sesi dokumentasi, terima kasih banyak. Terus terima kasih kepada seluruh, peserta yang telah menyukseskan acara pada siang hari ini, dari awal sampai akhir ya. Terima kasih banyak, semoga di 2 minggu kemudian kita akan bertemu kembali ya, karena dengan narsum yang lebih kompeten lagi, lebih baik lagi, dan sangat-sangat terbuka kalau mau tanya-tanya itu nggak apa-apa banget. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ya? Dari saya terima kasih banyak, Karsa mengucapkan terima kasih banyak sekali sudah mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Oke, saya tutup ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh live ya.